Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Al-ayah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat, ridho dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang ayat 85 surat yang ke-28, atau temanya adalah mudik dalam pandangan Al-Quran ya. Jadi kalau kita lihat ayat ini sebetulnya cerita tentang mudik, cerita tentang pulang kampung ya. Karena asbabun nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini adalah turun kepada Rasulullah ketika Rasulullah berada di Juhfah. Jadi dikatakan di dalam tafsir ini ya, qala Ibnu Abbas nazalat hadhil ayah bil Juhfah laisat makkiyah wala madaniyah. Ayat ini adalah turun di Juhfah. Juhfah itu sebuah tempat antara kota Mekah dan Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ya, karena berbagai macam faktor sehingga mengharuskan Rasul untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka pada saat itu ketika berada di Juhfah, Rasul melihat jalan ke arah Mekah. Jadi Rasul melihat jalan ke arah Mekah. Falamma raja'a ila tariqi wa nazala Juhfah arrafa tariq ilal Makkah. Jadi ketika Rasulullah sampai di sebuah jalan di Juhfah, Rasulullah SAW mengetahui bahwa jalan ini adalah jalan menuju Mekah. Fashtaqqa ilaiha, maka muncul kerinduan Rasul untuk balik lagi ke Mekah. Kemudian Jibril datang, faqala lahu Jibril. Jibril datang dan bertanya kepada Rasul, apakah engkau rindu untuk pulang kampung ke kampung halamanmu? Rasul mengatakan, ya, aku rindu. Karena Rasul nggak tahu, begitu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul nggak tahu apakah dia itu akan balik lagi ke kota Mekah di mana tempat dia lahir, atau dia tidak akan balik lagi, akan menetap selama-lamanya di kota Madinah. Rasul nggak tahu pada saat itu. Sampai-sampai Rasul termenung, dan Jibril tahu tentang isi hati Rasul. Ditanya, apakah kau rindu ingin balik lagi ke kota Mekah? Kata Rasul, iya, aku rindu. Kemudian kata Jibril, sesungguhnya Allah telah menurunkan satu ayat kepadaku untuk disampaikan kepadamu. Apa itu? Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Dia Allah yang telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran, laraduka ila ma'ad, sungguh pasti
Itu udah ada taukidnya, lam taukid ya. Sungguh pasti dia itu akan mengembalikan engkau kepada ma'ad, tempat kelahiranmu. Ini janji Allah, bayangkan. Padahal saat itu belum terbayang oleh Rasul kalau dia itu bakalan balik ke kota Mekah. Dan setelah ayat ini turun kan, jarak antara Rasul balik lagi ke kampung halamannya, mudik ke kampung halamannya dengan janji Allah itu kan berjarak sekitar 8 tahun. Jadi bayangkan, setelah Rasul hijrah dari kota Mekah sampai di Juhfah, belum nyampe kepada Madinah, Rasul melihat jalan ke arah jalan kota Mekah, muncul kerinduan agar dirinya bisa balik ke Mekah. Turun ayat ini, dan jarak turun ayat ini dengan balik lagi Rasul ke kota Mekah itu 8 tahun. Jadi ngerantau Rasul itu di Madinah adalah selama 8 tahun, dan pulang kampung yang dikenal pulang kampungnya namanya apa? Fathul Mekah. Ini mudiknya Rasul, namanya mudik peradaban. Jadi Rasul itu membawa peradaban, bukan peradaban mudik gitu ya. Ya, tapi mudik apa? Mudik peradaban, mudik yang membawa peradaban. Makanya kita itu kalau mau mencontoh mudiknya Rasul, pulang kampungnya Rasul, kita ngerantau di kota, kita ngerantau di mana-mana, seperti halnya ngerantaunya para santri, balik ke kampung halaman itu bawa peradaban itu. Balik ke kampung itu tularkan, transfer hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Dan kebanyakan kan orang mudik ini kan membawa yang negatifnya itu. Orang kampung pergi ke kota ngerantau gitu loh, kerja di kota, kerja di luar negeri, balik-balik yang dibawa apanya? Budaya yang buruknya, perilaku yang buruknya, karakter buruknya yang mempengaruhi masyarakat mana? Masyarakat kampung kadang. Bukan membawa peradaban yang baiknya. Jadi kalau mau contoh tentang pulang kampungnya Rasul, ini ayatnya pulang kampungnya Rasul itu. Dan Rasul pulang kampung saat itu terjadi sampai tercatat dalam sejarah sebagai Fathul Mekah, penaklukan, pembukaan kota Mekah ya. 10.000 pasukan dibawa, pakai obor semuanya, terang luar biasa. Dan Rasul menjamin siapa yang masuk rumah, yang masuk masjid, yang masuk Ka'bah, masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Dan ini adalah merupakan penaklukan yang paling bersejarah dan elegan dalam sejarah umat manusia, karena penaklukan tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Nggak ada satupun penaklukan suatu wilayah, suatu negara yang tanpa ada apa? Peperangan dan pertumpahan darah. Dan hanya tercatat dalam sejarah penaklukan terjadi pertama kali di dunia tanpa adanya pertumpahan darah, tanpa adanya peperangan. Padahal saat itu umat Islam membawa 10.000 pasukan. Apa yang menyebabkan itu? Itulah yang disebut dengan farodo alaikal Quran. Jadi peradaban itu dibangun dengan Al-Quran sebetulnya. Makanya salah satu ayat terkait dengan janji penaklukan kota Mekah itu, awal ayat itu diawali dengan inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina pun kan sama, ayat itu turun kepada Rasulullah dalam kondisi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah yang tidak menguntungkan bagi umat Islam sebetulnya. Makanya ayat itu ketika turun kepada Rasul kan semuanya protes, semua sahabat protes, termasuk Umar bin Khattab yang biasanya sam'an wa ta'atan terhadap Nabi. Ini ketika perjanjian Hudaybiyah itu Umar bin Khattab pun termasuk orang yang protes kepada Nabi, karena perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang tidak menguntungkan. Klausulnya kan begitu, kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, dia boleh balik lagi ke Mekah. Orang Mekah ini kan gambaran orang kafir. Kalau ada orang Madinah, orang Islam datang ke Mekah, nggak boleh balik lagi. Pokoknya hampir semua poin-poin klausul perjanjian itu apa? Merugikan kaum muslimin. Tapi Nabi menyetujui. Sampai-sampai para sahabat mau nanya, kagak berani, nyuruh kepada Umar, wahai Umar, coba tanyakan kepada Rasul kenapa perjanjian semacam ini disetujui gitu. Sampai Rasul kan marah kepada Umar, sampai tidak mau menjawab pertanyaan Umar. 3 kali Umar nanya, Rasul selalu berpaling.
Kemudian karena Umar terus ngotot nanya, Rasul mengatakan apa? Sesungguhnya telah turun kepadaku sebuah ayat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan disitulah Umar yakin kalau keputusan Nabi bukan berdasarkan akalnya, tapi keputusan Nabi berdasarkan apa? Wahyu. Baru disitu Umar mengatakan sam'an wa ta'atan. Dalam Quran itu Pak, ayat yang diawali, ya surat yang ayatnya diawali dengan kata inna ini kan cuma 4 sebetulnya. Cuma 4. Surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina, yang menjelaskan tentang kemenangan pasukan kota Mekah. Yang kedua adalah surat Nuh. Surat Nuh itu surat yang ke-71, inna arsalna nuhan, sesungguhnya kami telah menurunkan mengutus Nuh. 3 surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, tentang nikmat. Yang keempat tentang turunnya Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau dalam bahasa Arab kan inna itu kan untuk menghilangkan keraguan, karena makna inna kan sesungguhnya. Sesungguhnya itu untuk menghilangkan sakwa sangka, untuk menghilangkan keraguan. Karena ketika ayat Al-Fatah itu turun juga umat Islam ragu gitu loh terkait dengan perjanjian itu. Kaumnya Nabi Nuh itu ketika Nuh diutus itu ragu kalau Nuh itu adalah utusan. Sama, banyak kita pun kadang-kadang ragu Allah itu masih ngasih nikmat atau tidak. Makanya inna atoina kal kausar. Termasuk ketika turunnya Quran itu juga pakai inna, karena masyarakat Mekah pada saat itu ragu. Ya, kan Quran ini turunkan di bulan Ramadan, Pak. Bulan Ramadan itu kan bulan yang panas. Ramadan itu kan terbakar panas, gersang. Dalam kondisi panas dan gersang itu saya tanya, kira-kira panas gersang lagi puasa misalnya, kira-kira yang diharapkan turun dari langit itu apa Pak kira-kira? Dalam kondisi panas gersang lagi puasa lagi, yang diharapkan turun dari langit itu apa kira-kira? Hujan. Tapi yang turun bukan hujan, tapi apa? Al-Quran. Artinya Al-Quran itu lebih canggih, lebih hebat daripada hujan. Kalau hujan mengadamkan, untuk mengademkan fisik, mengademkan tanah, untuk nyiramin tanah, nyiramin fisik. Tapi Quran kan untuk nyiramin fisik maupun menyirami rohani. Jadi bukan sebatas fisik yang perlu diademkan dan disiram, seolah-olah Allah ingin mengatakan, tapi rohani kalian, pikiran kalian itulah, peradaban kalian itulah yang perlu disiram dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini peradaban, peradaban mudik. Jadi Rasulullah itu mudiknya mudik peradaban, bukan peradaban mudik. Jadi memudikkan peradaban yang baik. Makanya gimana cara memudikkan peradaban gitu? Mudiknya itu pakai Quran gitu. Farodo namanya. Itu poin yang pertama. Dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas, bahwa yang disebut dengan kata Ma'ad itu adalah tempat kelahiran Nabi. Ma'ad itu tempat kelahiran Nabi, yaitu Mekah. Di sini ada beberapa tafsiran tentang kata Ma'ad. Kita bahas itu ya. Jadi sesungguhnya dia yang telah mempardukan kepada engkau Al-Quran, sungguh akan mengembalikan engkau ke kampung halamanmu. Dan ini ternyata naluri kemanusiaan. Nabi pun ketika dia pindah dari Mekah ke Madinah, dia rindu balik kampung. Dia rindu mudik. 8 tahun Nabi itu merantau. Kemudian akhirnya Allah mudikkan Nabi dengan membawa peradaban baru yang merubah kondisi masyarakat Mekah. Nah, jadi wajar kalau kita pun sama kadang-kadang. Ya, 8 tahun ngerantau, bertahun-tahun ngerantau, kangen kampung halaman, kangen mudik, makanya macet, jauh, panas, dibela-belain. Pas begitu dilarang sama pemerintah, bararingung gitu loh kira-kira ya. Kemana mudik gitu loh ya, disiasati gimana, itu wajar karena kerinduan gitu. Nabi pun rindu seperti itu. Nah, jadi begitu. Dan Mekah ini bisa jadi bukan hanya kampungnya Nabi,
Mekah ini adalah merupakan kampungnya umat Islam, maka siapapun umat Islam pasti rindu Mekah. Siapapun umat Islam pasti rindu balik ke Mekah, baik itu umroh untuk haji. Kira-kira kalau saya tanya kira-kira ke Bapak nih, tawarannya adalah tawaran gratis. Kalau misalkan dikasih pilihan Bapak, misalkan Pak, kira-kira milih mana? Ditawarin mudik ke Mekah untuk umroh dan haji tetap gratis, atau ditawarin mudik ke kampung halaman dikasih bis gratis? Milih yang mana kira-kira? Kalau dua-duanya gratis, milih mudik kemana kira-kira saya tanya? Hah? Ke Mekah. Padahal Mekah kampung halaman Bapak bukan itu? Bukan. Tempat lahir kita bukan? Bukan. Makanya Mekah itu bisa jadi bukan hanya kampung halamannya Nabi, tapi kampung halaman siapa? Semua umat Islam rindu. Makanya umat Islam itu kalau sudah ke sana walaupun berkali-kali pingin balik lagi dia. Nggak bosannya dia. Padahal yang di sana binatangnya pun yang dilihat cuma unta-untanya gitu loh. Masih lama, masih banyakkan dan lengkapan di taman safari gitu loh. Kan ini rindu. Itu namanya ma'ad, dan Allah pasti mengembalikan kita kepada ma'ad. Ini tafsiran pertama bahwa kata ma'ad dalam ayat ini adalah apa? Mekah. Yang kedua, warawa Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas ila ma'ad qala ilal mauti. Yang kedua, ma'ad itu adalah maut. Jadi kampung halaman kita itu adalah kematian. Jadi kita pun pasti mudik kepada kematian. Ya, pasti kita mudik, dan siapapun pasti mudik. Al mautu babun wa kullun nas dakhiluha. Kematian adalah pintu. Setiap manusia pasti akan balik ke situ, akan datang, akan masuk kepada pintu itu. Jadi kematian itu adalah mudik. Makanya persamaan antara mudik pulang kampung dengan mudik kita kepada kematian, persiapan kita mau mati itu harus seperti persiapan kita mau apa? Mau mudik. Saya tanya, kalau persiapan mau mudik apa dulu Pak pertama? Kalau mau mudik persiapannya apa? Bekal. Kadang-kadang kalau misalkan kita nggak punya bekal mau mudik apa? Malu, males, ogah. Kenapa nggak mudik? Nggak punya ongkos, boro-boro buat ngasih orang tua di sana. Tapi kalau dia bekalnya banyak, kalau misalkan dia tiketnya sudah beli, bekalnya banyak, uangnya banyak, buat nyenengin orang di sana, mau mudik semangat atau malas kira-kira? Wah, semangat kali dia. Apalagi pas ketika pas lebaran punya mobil baru gitu ya. Itu kayaknya belum waktunya mudik, nggak bisa tidur, dia pengen mudik aja kayak gitu ya. Kendaraannya bagus kayaknya gitu loh, kendaraannya baru, bekalnya banyak, mau mudik semangat dia. Tapi kalau dia nggak punya bekal, nggak punya buat ongkos, boro-boro buat bagi-bagi di sana, boro-boro kepikiran mudik dia ingin. Sama kita juga begitu. Makanya sebetulnya orang mau mati itu harusnya seneng, karena mau ngapain? Karena mau ngapain? Mau pulang kampung gitu loh. Pak, kalau pulang kampung senang atau sedih kira-kira? Senang. Kalau kita mau pulang kampung kan senang, bahagia, gembira. Ini kalau misalkan mau mati senang atau sedih kira-kira? Takut atau senang kita mau mati kira-kira? Itu pertanyaan. Kalau ada orang misalkan mau pulang kampung dia ternyata tidak senang, mau pulang kampung dia tidak bahagia, jangan-jangan tidak punya apa? Tidak punya bekal. Tapi kalau dia mau pulang kampung bahagia, dia mau pulang kampung senang, ini punya bekal namanya ini. Makanya Nabi kan mengatakan begitu, aktsiru dzikra hadimil laddat, kata Nabi. Perbanyaklah kalian mengingat pulang kampung, yaitu kematian gitu. Makanya Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, siapakah orang mukmin yang paling cerdas itu? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak ingat kematian. Jadi mengingat kematian itu Pak bagian daripada sunnah. Itu di dalam kitab Babul Janaiz, kitab tentang jenazah, di dalam kitab Bulughul Maram, ya bisa sarahnya Ibanatul Ahkam, itu dibahas
oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis pertama tentang bab jenazah itu adalah tentang hadis tentang aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyak mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kenikmatan-kenikmatan dunia, yaitu kematian. Itu paling tidak ada 5 urgensi kenapa Rasul nyuruh kita memperbanyak ingat mati. Ada 5 Bapak, banyak sebetulnya, tapi ini yang paling pentingnya. Poin pertama, ingat mati itu adalah untuk menyadarkan kita kalau hidup itu singkat, kalau hidup itu sebentar. Jadi kalau tidak ada mati, kita nggak tahu hidup ini singkat atau tidak gitu. Ada mati aja kadang-kadang orang nggak tahu kalau hidup ini singkat gitu. Makanya kadang-kadang santai-santai, tenang-tenang gitu. Segitunya ada mati. Gimana kalau nggak ada mati gitu? Makanya Allah kan, orang ketika mati yang pertama ditanya oleh Allah adalah apa? Tentang berapa lama kamu hidup di dunia kan? Itu surat yang keberapa itu? Surat yang ke-23 ayat 112, 113, 114 itu pertanyaan Allah kepada orang yang mati dibangkitkan pertama adalah apa? Kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama kau hidup di dunia? Dan semuanya serentak menjawab apa? Labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka menjawab, kami hidup di dunia ada yang 1 tahun, ada yang 1 hari, ada yang mengatakan yang lainnya setengah hari Tuhan, yang lainnya 1 hari Tuhan. Yang 1 hari maupun yang setengah hari dibantah sama Allah. Kata Allah, salah semuanya. Illa bistum illa qalila, tidaklah kalian tinggal di dunia illa qalilan, melainkan apa? Sebentar. Berarti kalau begitu sebentar menurut Allah kurang dari 1 hari, kurang dari setengah. Jadi karena jawaban 1 hari dan setengah hari diapain? Dibantah sama Allah. Salah. Illa bistum illa qalila, tidaklah kalian tinggal di dunia melainkan sebentar, kurang dari setengah hari kalau begitu. Dan jawaban Allah dibuktikan masih di dunia dalam surat yang lain, surat 2247 kan? Surat 22 itu 47 itu dikatakan apa? Kata Allah dalam ayat itu, wa inna yauman inda rabbika ka alfis sanati mimma ta'uddun, sesungguhnya 1 hari dalam hitungan Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Jadi kalender akhirat dengan kalender dunia Pak, perbandingannya adalah 1 berbanding 1000. Jadi 1000 tahun dunia, 1 hari apa? Akhirat. 2247 kan? Jadi kalau 1000 tahun sama dengan 24 jam akhirat, berarti 500 tahun 12 jam akhirat. Berarti kalau 250 tahun dunia sama dengan 6 jam akhirat. 3 jam akhirat berarti 125 tahun dunia. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu kita yang hidup 125 tahun di dunia ini, berarti cuma berapa jam? 3 jam akhirat. 1,5 jam akhirat sama dengan berapa? 62,5 tahun dunia. Jadi kalau usia kita 63 tahunan, itu cuma berapa? 1,5 jam akhirat. Makanya kita harus korbankan 1,5 jam nongkrong di rumah Allah ngaji demi kebahagiaan abadi. Kita kadang-kadang kebahagiaan abadi dikorbankan untuk yang 1,5 jam itu. Kan begitu. Ini untuk tahu kenapa Rasulullah memperbanyak ingat mati disuruh. Dan sepakat para ulama, kata perintah dalam hadis itu adalah mustahab, sunnah. Karena apa? Supaya kita tahu hidup ini pendek, singkat. Yang kedua, ingat mati itu disuruh sama Nabi memperbanyak ingat mati. Itu dalam Quran supaya kita tahu apa yang paling penting dalam hidup ini, apa yang prioritas. Kita kan nggak tahu yang prioritas apa dalam hidup ini Pak. Yang paling penting dalam hidup ini apa? Kita nggak tahu. Surat yang ke-63 ayat 10 apa mengatakan? Yang paling penting dalam hidup ini menurut orang yang mau mati ini, bukan menurut saya ya, menurut informasi orang yang mau mati, yang paling penting dalam hidup ini adalah apa? Menjadi pribadi yang soleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ini ayat ini kan cerita tentang siapa? Tentang orang yang suruh beramal soleh ketika hidup nggak mau, suruh infak nggak mau, pas ketika mau mati sakarat baru dia bercita-cita jadi soleh. Fayaqula rabbi, dia berkata wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau pending matiku sebentar saja, kata Allah, emang kau mau ngapain kalau aku pending? Fa asaddaqa wa aku minas solihin, aku mau sedekah dan mau jadi orang soleh. Cita-cita jadi orang soleh pas sakarat, Pak, kan repot kayak begitu, Pak. Ini tell me namanya, telat apa? Telat mikir. Bercita-cita mau jadi orang soleh pas ketika apa? Pas ketika sakarat. Fayaqula rabbi laula akhartani. Kalau ini sih masih mending kayaknya gitu. Cita-cita pas sakarat. Ada yang cita-cita mau jadi orang soleh pas sudah masuk neraka gitu loh. Udah di neraka baru, Tuhan keluarkan aku, mau ngapain? Mau jadi orang soleh katanya gitu loh. Udah masuk neraka. Surat 3 apa itu? 35 ayat 37 kan? Teriak dia, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghayra kunna na'mal. Wahai Tuhan, keluarkan aku dari neraka, keluarkan. Mau ngapain emang kau minta dikeluarkan? Na'mal solihan ghayra kunna na'mal, aku mau beramal soleh dengan amal yang beda 180 derajat yang dulu aku lakukan. Udah masuk neraka baru cita-cita mau jadi orang soleh. Ini kan telat banget kayak begitu kayaknya. Jadi itu, Pak, itu yang kedua, supaya kita tahu apa yang terpenting. Jadi ternyata orang minta dipending kematiannya, minta diperpanjang kontraknya itu untuk apa? Untuk menjadi orang soleh, bukan mau buka bisnis di mana, bukan mau nyalonin jadi bupati, bukan, Pak, bukan mau nyalonin jadi kepala daerah. Ngapain kau perpanjang? Ngapain kau minta dipending? Wa aku minas solihin, mau jadi orang soleh. Jadi begitu, Pak. Dan yang ketiga, ya dalam Quran itu kenapa kita diharuskan mengingat kematian itu? Dalam hadis Nabi juga, karena orang yang paling ingat mati itu orang yang disebut orang cerdas. Jadi manusia cerdas dalam perspektif Nabi itu bukan profesor, doktor, insinyur, MSc, PhD misalkan, ALM, bukan, Pak. Jadi bisa jadi orang yang cerdas itu orang yang tidak makan bangku kuliah gitu, tetapi dia apa? Aksaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang senantiasa mengingat kematian dan memperbanyak persiapan, memperbagus persiapan untuk menghadapi itu. Nah, ini ma'ad namanya, Pak. Ini namanya ma'ad, tempat kembali kematian. Ya, itu pendapatnya siapa? Ibnu Abbas. Sa'id bin Jabir dari Ibnu Abbas, ma'ad di sini adalah ilal mauti. Jadi kita pasti pulang kampung kepada kematian. Tetapi ada lagi pendapat yang kedua, yang ketiga tentang kata ma'ad ini adalah ilal jannah. Wa an Mujahid aidon wa Abi Malik wa Abi Shalih. Ini pendapatnya Mujahid. Yang disebut dengan laroduka ila ma'ad ay ilal jannah. Kenapa sebabnya? Lianna abahu Adam kharaja minha. Kampung halaman yang ketiga adalah sorga. Jadi kampung halaman kita itu, Pak, adalah apa? Sorga. Kenapa sebabnya? Lianna abahu Adam kharaja minha, karena bapak moyang kita itu diciptakan pertama oleh Allah di sorga. Kemudian karena melakukan kesalahan dia ngerantau ke dunia. Pas ngerantau ke dunia nanti untuk pulang kampung lagi. Kemana pulang kampungnya? Ke sorga. Jadi kita itu kalau pulang kampung kemana, Pak? Sorga. Cuma harus sering baca peta, Pak. Karena kalau misalkan yang jadi andalan adalah pohon kelapa, pas pulang kampung pohon kelapanya nggak ada nantinya. Ini banyak orang yang pulang kampung nyasar kayaknya karena jarang baca apa? Baca peta. Udah begitu dia pakai Google Map, nggak paham lagi, dibawa ke hutan nantinya gitu loh. Harus sering baca-baca peta.
Makanya apapun makna pulang kampung dalam ayat ini menurut para ulama, yang terpenting adalah baik pulang kampung artinya ke kampung halaman yang disebut dengan mudik peradaban, maupun pulang kampung artinya adalah kematian, atau pulang kampung ke akhirat kita ke sorga, yang terpenting adalah farodo alaikal Quran, farodonya yang penting terhadap Al-Quran, yang penting itunya Pak, farodonya. Makanya makna farodo dalam ayat ini kan, biasanya kan yang namanya Quran itu kan dalam bahasa Quran itu sering menggunakan kata anzalna. Sahrul Ramadan alladzi unzila inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu pakai anzala atau nazala. Tapi kalau dalam ayat ini terkait dengan diturunkan Quran menggunakan kata farodo. Innalladzi farodo alaikal Quran. Fardo ini terjemahannya memang ada anzala, ada atoka, ada farodo dalam artian mewajibkan. Ini bahasa Quran tuh begitu. Kayaknya satu-satunya bahasa Quran terkait dengan diturunkan menggunakan kata farodo ada dalam ayat ini. Innalladzi farodo. Makanya di sini makna farodo itu banyak Pak. Satu, menurunkan. Dua, memberikan. Tiga, farodo, mewajibkan kepada engkau Muhammad untuk mengamalkan Quran, sehingga kalau kau mengamalkan Al-Quran, kau interaksinya interaksi parodo dengan Quran, Allah pasti akan mengembalikan engkau kepada ma'ad. Jadi kalau kita ingin pulang kampung yang membawa peradaban, mengembalikan peradaban kejayaan umat Islam seperti apa yang terjadi pada Rasul, sejauh mana interaksi parodo kita dengan Al-Quran, itu begitu sebetulnya. Jadi kalau ingin mengembalikan kejayaan Islam seperti Islam jaya di zaman Rasul, atau mengembalikan kita kepada kampung halaman kematian dengan kematian yang terbaik, atau mengembalikan kita ke kampung halaman akhirat yang masuk ke dalam kampung halaman pertama bapak moyang kita Adam, yaitu sorga, maka balik kampungnya kita, mudiknya kita amat sangat bergantung sejauh mana interaksi parodo kita dengan Al-Quran. Jadi parodo dengan Quran. Makanya kan Quran itu kan luar biasa. Turunnya saja disebut oleh Allah namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu artinya apa? Malam kemuliaan. Artinya kan umat Islam di kota Mekah pada saat itu kan mengharapkan kemuliaan, mengharapkan kejayaan, mengharapkan kebangkitan. Tetapi mereka bingung, kira-kira bisa mulia, bisa bangkit itu dengan apa? Allah bilang, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebetulnya kemuliaan itu semenjak Quran itu turun, sudah turun. Orang malam itu turunnya Quran disebut dengan malam apa? Kemuliaan. Jadi ibarat kita gini Pak, sekarang kita nunggu-nunggu THR nih, nunggu THR misalkan. Karena kita misalkan di masjid itikaf, zikir terus nunggu-nunggu THR, ya, padahal THR-nya sudah dianterin ke rumah misalkan itu. Karena dia nggak tahu THR sudah ada di rumah, terus saja dia nunggu-nunggu THR. Padahal THR sudah apa? Tinggal telepon aja dia tuan rumah misalkan ke ibunya, udah datang belum THR dari kantor? Udah dari kemarin, udah lama. Ngarap-ngarap. Sama kita kadang-kadang nunggu-nunggu kemuliaan. Dengan apa saya bisa mulia? Dengan apa saya bisa terhormat? Dengan apa saya bisa bangkit? Padahal cara untuk mulia, cara untuk terhormat, cara untuk bangkit sudah turun 14 abad yang lalu. Itu apa namanya? Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini percis orang tua yang pakai kacamata, dan kacamatanya sama dia ditaruh di jidatnya gitu. Semua orang ditanya kacamata bapak kemana, kacamata bapak, padahal kacamata di mana? Di jidat. Dengan apa saya bisa mulia? Dengan apa saya bisa bangkit? Padahal dia sudah pegang apa? Al-Quran. Tapi kita kadang-kadang ragu terhadap Al-Quran sebetulnya. Makanya Quran itu ketika turun pakai inna supaya tidak ragu, sesungguhnya gitu. Begitu kadang. Atau seperti tukang bas yang nyari pensil, padahal pensilnya ditaruh di, tukang bas itu kalau naruh pensil mana biasa? Di sini nih, di telinga, di kuping. Dia cari kemana-mana, pensil mana pun nempel di sini kadang-kadang itu loh. Kita nyari kemana? Dengan apa saya mulia? Dengan apa saya bisa bangkit? Dengan apa saya bisa pulang kampung dengan selamat? Dengan apa? Allah udah bilang dengan Quran yang telah kupardukan kepada Rasul, dan terbukti 8 tahun hijrah langsung balik kampung Rasul membangun peradaban yang hebat. Nah,
kan luar biasa, Pak. Makanya interaksi kita dengan Quran namanya interaksi fardu. Fardu itu kan wajib. Ya, sesungguhnya dia yang telah mewajibkan Quran kepada engkau Muhammad untuk menjalankannya pasti mengembalikan engkau kepada kampung halaman. Nah, jadi yang ketiga, kampung halaman di sini adalah sorga, Pak. Jadi kita itu hebat, Pak. Kampung halaman kita, ya, tempat kelahiran kita adalah sorga. Jadi kita ini adalah penduduk sorga yang sedang merantau di mana, Pak? Dunia. Makanya jangan nyasar. Di sana itu ada dua jurusan, ada jurusan panas, ada jurusan adem, Pak. Kalau kita nggak sering-sering baca petanya, Pak, nggak sering-sering baca pedomannya, manual booknya, maka kita ganti jurusan yang panas. Padahal bapak moyang kita Adam diciptakan oleh Allah di sana. Makanya kita itu Quran memuliakan kita kalau kita itu turunan Adam. Ya, yang saya baca ada 9 ayat dalam Al-Quran, ya, kata Bani Adam diulang-ulang. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Saya baca, kenapa? Kata para ulama tafsir, kenapa banyak ayat yang diulang-ulang dengan kata ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam, untuk menyadarkan kita kalau kita itu turunan Adam, bukan keturunan monyet. Karena kalau dalam bukunya Charles Darwin, saudara terdekat manusia sampai detik ini yang masih ada adalah gorila dan simpanse, katanya. Jadi saudara terdekat kita siapa? Gorila dan simpanse. Karena secara Darwin kita memang saudaranya ke situ. Ya, turunannya ada turunan apa kita? Ada sedikit-dikit turunan siapa? Kalau dia mau turunan monyet sih nggak jadi masalah, tapi jangan bawa-bawa kita dong gitu. Ini kadang-kadang nggak pernah protes aja kayaknya. Ada yang protes dengan teori Charles Darwin itu kan, yang pertama protes siapa? Nukman Okbah, ya, siapa namanya? Yang dulu itu namanya apa? Harun Yahya. Walaupun Harun Yahya itu juga sekarang banyak masalah. Tapi kan artinya sebelum dia seperti itu kan dia banyak memprotes tentang teorinya siapa? Charles Darwin. Yang protes. Nah, umat Islamnya yang lain juga kadang-kadang jarang protes, terus aja berkembang seolah-olah memang kita keturunannya keturunan siapa? Keturunan itu. Kadang-kadang ini kan penghinaan. Quran mengatakan kita turunan Adam dan Adam diciptakan pertama di sorga, muncul teorisi itu katanya, tiba-tiba celetuk teorisi itu kalau kita adalah saudaranya siapa? Gorila, katanya, monyet katanya. Mana ceritanya kayak begitu? Pantas kadang-kadang selama ini, ya, kebutuhan kita itu manusia itu cenderung kepada hal yang bersifat materialistik aja gitu, materi aja, karena monyet nggak tahu dari itu. Kebutuhan pokok manusia kan namanya apa? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer manusia itu kan nggak ada ibadahnya, Pak. SPP, sandang pangan papan, sandang pangan papan. Makanya banyak manusia stres juga gara-gara SPP kadang-kadang. Ya, perut, bawah perut, dan atas perut. Padahal Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin manusia melainkan untuk ibadah. Artinya kebutuhan pokok kita, kebutuhan fitrah kita bukan hanya SPP, sandang pangan papan, tapi apa? Ibadah. Tapi kan itu nggak ada di dalam buku-buku tentang kebutuhan primer manusia. Semuanya terkait dengan itu. Kenapa? Karena diambil dari situ, mungkin nggak jauh dari perut, bawah perut, atas perut. Makanya kata seorang psikolog, aktivitas manusia saat ini adalah 75-80% adalah aktivitas untuk perut, bawah perut, dan atas perut. 75-80%, Pak. Aktivitasnya untuk fisik saja. Sedangkan untuk spiritualnya, untuk spiritnya, untuk ruhnya itu paling cuma 80%, 20%. 20%. Nah, ayo aktivitas kita kebanyakan untuk fisik atau untuk hati, untuk rohani kira-kira. Rohani itu kadang-kadang sisa, Pak. Pengajian sisa, waktu sholat sisa, waktu baca Quran sisa. Pokoknya untuk kebutuhan-kebutuhan rohani adalah yang apanya? Yang sisanya. Selebihnya adalah fisik. Padahal fisik itu rusak, fisik itu binasa, fisik itu hancur. Tapi rohani itulah nanti yang abadi kan. Dan kita mulia karena gara-gara rohani, bukan semata-mata karena apa? Fisik. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, bukan di fisiknya tapi di hatinya.
Makanya sebetulnya Ramadan ini, puasa kita ini adalah ibadah untuk kita menyehatkan rohani kita. Makanya dalam kondisi puasa seperti ini, kenapa ketaatan kita meningkat? Karena rohaninya prima gitu. Walaupun fisik bapak udah lemes, ini fisiknya sebetulnya matanya udah ngantuk sebetulnya, nundutan kayak ini ya, mata ngantuk, badan lelah, tapi karena rohaninya sehat, tetap kita bisa nongkrong di sini untuk mengikuti kajian-kajian itu. Nah, jadi ayat ini berbicara tentang itu, Pak. Dan kita pasti dimudikan oleh Allah, baik dimudikan kita ke dalam kematian ilal mauti, maupun dimudikan kita ke dalam surganya Allah. Makanya kita harus benar-benar pastikan bahwa kita harus mudik ke kampung halaman di mana bapak moyang pertama kita berasal, yaitu apa? Yaitu surganya Allah. Jadi begitu. Gimana caranya? Caranya adalah supaya kita mudik ke kampung halaman bapak moyang pertama kita, yaitu Adam, yaitu sorga. Makanya Allah turunkan kepada kita farodo alaikal Quran, dikasih turun Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita benar mudiknya. Ini kalau misalkan ayat ini dikaitkan dengan ayat puasa dan dikaitkan dengan tentang ketakwaan, nyambung. Artinya puasa kita suruh menjadi orang takwa. Takwa itu adalah syarat mutlak agar kita bisa mudik masuk surga tanpa kita nyasar ke neraka terlebih dahulu. Kan begitu dalam ayat itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang lainnya apa Allah katakan? Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya thumma nunajjil ladina taqau wa nadaru zalimina fiha jisya. Ya, tidak satu orang pun dari kalian pasti akan masuk neraka semuanya, dan itu adalah keputusan Allah yang sudah distempel oleh Allah. Semua umat manusia pasti masuk neraka dulu. Kemudian apa? Rasul minta umatku jangan ada yang masuk neraka. Maka terusan ayatnya apa? Tsumma nunajjil ladina taqau wa nadaru zalimina fiha jisya. Kemudian aku selamatkan, kata Allah, orang-orang yang bertakwa dan membiarkan yang masuk neraka hanya orang-orang yang zalim. Jadi supaya masuk surga sebagai kampung halaman kita, di mana bapak moyang kita Adam pertama berasal di situ, maka adalah syaratnya adalah hanya takwa supaya masuk surga, tidak nyasar ke neraka terlebih dahulu. Nah, takwa ini dicetak oleh Allah melalui ibadah apa? Ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini sangat erat. Jadi ternyata memang puasa dengan mudik itu ternyata ayatnya memang nyambung. Ya, mudik kita baik ke kampung halaman, mudik kita kepada kematian, maupun mudik kita ke kampung halaman kita surga dengan puasa yang sebelumnya biasanya kita suka mudik, ya, ini ternyata memang ada kaitan yang sangat luar biasa. Itu makna daripada surat yang ke-28 ayat yang ke-85. Kalau kita mau mudik, mudik peradaban, membawa nilai-nilai positif, menularkan nilai-nilai baik kepada orang-orang yang ada di kampung kita, bukan menularkan nilai baik buruk. Dan kampung halaman yang sesungguhnya bagi kita sebagai anak turunan Adam, kampung halaman kita adalah sorga. Jadi ini adalah tempat rantauan kita, suatu saat kita nanti balik ke sana. Makanya baca petanya, baca Qur'annya, interaksinya interaksi bukan interaksi biasa, tapi interaksi farodo. Itulah interaksi yang mampu menghantarkan kita pulang kampung dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa disampaikan, ya, dalam kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa sudah cukup. Ada pertanyaan, Pak? Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan kita berasal dari sorga dan Allah kembalikan kita ke sorga tanpa harus nyasar dulu kemana? Ke neraka terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kita, ya. Kita masuk ke malam yang ke 20 apa?
21 malam berarti sudah itikaf ya. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan di detik-detik terakhir, karena disinilah sebetulnya ya merupakan penentuan. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, bahwa al-amalu bi khawatimiha, amal itu tergantung endingnya ya, tergantung endingnya amal itu. Nah, ending Ramadan ini seperti apa kualitas kita, itu amat sangat menentukan sejauh mana amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkannya ya, dengan sebaik-baiknya, diberikan sehat, diberikan kekuatan, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.